Halo guys, assalamualaikum. Ketemu lagi di video aku. Jangan bosan-bosan ya. Ini aku sambil ngelempitin baju. Kali ini aku mau cerita pengalaman aku waktu kerja jaga nenek yang masih sehat. Cerita ini tuh waktu di majikan yang kedua, bukan yang sekarang ya. Sekarang juga aku jaga nenek masih sehat sama. Cuman tuh kalau dibandingin yang dulu tuh masih mendingan yang sekarang. Jadi aku kerja di Taiwan itu udah 3 kali kontrak. Nah, yang mau aku ceritain ini yang kontrak kedua. Kemarin juga ada yang komen di video sebelumnya nanyain aku udah berapa lama di Taiwan. Oke, aku jawab ya. Aku di Taiwan itu udah lumayan lama, dari tahun 2018 akhir. Nah, di sini aku udah 3 kali kontrak. Jadi yang kontrak kedua ini aku nggak sampai finish. Karena aku nggak betah, jadi aku minta pindah dan ganti kontrak baru yang ketiga sekarang. Alhamdulillahnya di kontrak yang ketiga ini mendingan dibandingin yang kontrak kedua. Dulu tuh waktu di kontrak kedua aku tuh nggak betahnya karena aku ngerasa nggak nyaman sama nenek yang aku jaga. Jadi nenek yang aku jaga ini kan masih sehat, dia tuh masih belum pikun, masih bisa apa-apa sendiri. Paling aku tuh cuma bantu mandi aja sama masak, selebihnya ya paling nemenin aja sih. Sebenarnya kalau masalah kerjaannya sih enak, ringan ya. Cuman tuh yang bikin aku nggak kuat itu karena sifatnya si nenek ini. Wataknya si nenek ini orangnya tuh keras, terus nggak sabaran, terus rewel juga. Pokoknya apa yang aku lakuin, apa yang aku kerjain tuh serba salah mulu di mata dia. Selain itu juga dia tuh orangnya pelit banget, segala sesuatunya tuh perhitungan banget. Pokoknya dari hal-hal terkecil tuh dia nggak mau rugi. Contohnya tuh kayak misalkan lampu, terus listrik atau air sama gas, terus makanan, pokoknya banyak lagi lah. Jadi kita tuh nggak boleh nyalain lampu lama-lama, nggak boleh masak lama-lama, nggak boleh mandi lama-lama. Katanya tuh nanti dibilang pemborosan, buang-buang duit. Cuci pun nggak boleh pakai mesin cuci, harus pakai tangan. Kadang aku suka heran ya, dia beli mesin cuci buat apa kalau nggak dipakai. Terus kalau gas habis yang disalahinnya kita, padahal aku pun masak juga cuma buat masakin dia aja, nggak masak sendiri. Maksudnya tuh aku juga nggak pernah masak buat sendiri, karena kan nggak boleh masak sebelum jam-jamnya masak itu. Soalnya segala sesuatunya tuh emang ada waktu-waktunya, kayak waktu masak, waktu makan, waktu tidur, semuanya sudah diwaktuin. Kalau waktunya makan ya makan, kalau waktunya tidur ya harus tidur. Nah, masalah tidur nih ya, oke lah, kalau masalah yang lain mah nggak apa-apa diwaktuin. Cuma kalau masalah tidur ini susah. Kalau misalkan jam segini harus sudah tidur, nggak bisa. Kadang kan ada saatnya kita tuh nggak bisa tidur ya. Masalah tidur aja tuh kadang dikomplain gitu. Kalau misalkan aku belum tidur nih ya di saat jam-jam berapa gitu ya, nah dia tuh ngadu sama anaknya. Kadang ngadu juga ke agent, dibilangnya kalau aku tuh ganggu tidurnya dia. Jadi harus nurutin dia. Kalau dia tidur, aku juga harus ikut tidur. Tapi kan kadang aku nggak bisa, kan aku tidurnya bareng sama dia satu kamar ya. Waktu tidur itu jam 9 malam. Jadi kalau sudah jam 9 malam udah masuk kamar itu udah harus tidur. Kalau udah waktunya jam tidur itu tuh kita nggak boleh megang HP, nggak boleh main HP. Kadang aku sampai ngumpet-ngumpet kalau pengen main HP ya, ngumpet-ngumpet di balik selimut gitu. Kalau misalkan ketahuan sama dia nih, kelihatan cahaya HP aja, udah paginya tuh pasti ngadu ke anaknya atau enggak ngadu ke agent. Pokoknya ribet banget lah, nggak bisa megang HP selama 24 jam. Selain itu juga nggak bisa libur. Jadi kalau misalkan aku pengen libur, itu tuh susah banget buat minta libur. Kalau mau minta libur itu harus debat dulu dari jauh-jauh hari. Banyak banget alasannya. Katanya tuh kalau libur nanti si nenek nggak ada yang jaga. Padahal kan anaknya banyak ya, tiap hari, tiap minggu itu suka datang ke rumah gitu jengukin nenek. Giliran aku minta libur, masa bilangnya nggak ada yang jaga. Pokoknya kalau setiap aku minta libur itu banyak banget dramanya. Padahal aku minta libur juga nggak sampai 24 jam ya, paling cuma setengah hari. Itu pun juga dipotong gaji. Susah banget kalau mau minta libur, padahal nggak setiap bulan, maksudnya kayak cuma beberapa bulan sekali gitu kan ya. Oke lah kalau kerjanya enak, nggak apa-apa kalau misalkan nggak boleh libur. Tapi ini mah udah di rumah nggak nyaman gitu, terus kita nggak bisa libur. Gimana mau betah? Yang ada jadinya kayak ngerasa tertekan gitu setiap harinya. Orang kalau udah ngerasa nggak nyaman tuh dari bangun tidur aja tuh udah malas gitu. Jadi waktu sehari tuh kayak berasa lama banget. Terus banyak hal lain juga sih yang emang bikin nggak betah di situ. Itu pun juga aku udah berusaha ya buat betah-betahin kerja di situ. Karena aku juga mikir lagi kalau mau pindah itu takutnya dapat majikan yang nggak sesuai. Takut dapat majikan yang nggak lebih baik. Terus juga malesnya tuh harus adaptasi lagi. Setiap harinya selalu mikirin pengen pindah, tapi itu masih ada rasa takut.
Tapi kalau masih dipertahanin di sini nggak enak, sampai pernah ada kepikiran mau kabur, tapi nggak berani dan akhirnya aku memutuskan untuk putus kontrak. Daripada kabur nanti dapat resikonya yang lebih berat, jadi mending aku pindah aja.